Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Langsung saja pada tema kali ini. Sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan konseptual, konsep tasawuf itu ya dari dulu hingga saat ini tidak berubah ya, yaitu rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Tetapi ketika misalnya dibenturkan dengan permasalahan yang sekarang, tentu ini menjadi kontribusi tasawuf terhadap pandemi yang sekarang kita alami bersama. Berkaitan dengan hal itu, tentu ini menjadi pertanyaan juga ya terkait dengan pandemi, karena memang ini adalah masalah yang kompleks yang tidak bisa per person atau beberapa kelompok itu melihat dari sisi yang mana seperti itu. Karena memang kesulitan juga pandemi ini baru kita rasakan sekarang gitu ya, setelah mewabah di mana dulu dari Wuhan, lalu sekarang sudah hampir ke dunia global dan tentunya menyengsarakan sekali. Yang selanjutnya lagi yang terkait dengan ini semua, sebenarnya masa sejak dulu sampai dengan sekarang kita itu sudah tidak kehabisan sejarah di mana dunia itu pernah mengalami yang namanya wabah seperti itu. Sekarang mungkin kita mengenal dengan wabah SARS coronavirus 19 gitu ya, dari coronavirus 2 yang dulu bahkan pernah ketika abad 14 itu kita juga pernah mengalami yang namanya Black Death atau pes, yaitu sudah membunuh juta-jutaan orang seperti itu. Dan sekarang kita mengalami lagi yang seperti ini. Akan tetapi ya semoga saja tidak berlangsung lama dan kita bisa pulih kembali di dunia ini ya. Terkait dengan COVID ini tentu berbagai macam kalangan, entah itu tokoh agama, politik, ekonom dan juga lain-lainnya tentu memandang terkait dengan fenomena ini banyak sekali gitu. Ada yang mengatakan ini mengaitkan dengan teori konspirasi, ada yang Freemason, ada yang juga mengatakan ini adalah hasil dari evolusi bakteri yang terdapat pada kelelawar, lingkungan yang kumuh, dan juga banyak lagi sebenarnya. Lalu bagaimana agama dan khususnya kita yang di kalangan tasawuf seperti itu memandang terkait dengan virus corona ini? Terutama dalam dunia Islam, dulu di zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat dan juga tabi'in. Nah, maka beberapa kali Nabi juga melakukan hal-hal yang dimana agama ditaruh sebagai sesuatu yang transenden, akan tetapi penggunaan sistem-sistem ilmiah yang harus didahulukan seperti itu. Karena kita menjadi memiliki logika yang ngawur ketika agama yang harus dikedepankan. Seperti halnya ketika misalnya sekarang diperlakukan social distancing, physical distancing dan juga yang lain-lainnya seperti itu, maka ada beberapa kelompok orang yang mengatakan dirinya agama seperti itu ingin berbondong-bondong melaksanakan halakoh atau kegiatan yang berkerumun. Padahal dari kegiatan tersebut itu jumlah atau prevalensinya bisa meningkatkan virus, dan ternyata dalam data yang dicatat juga hal itu memang terjadi. Nah, maka dulu Kanjeng Nabi itu juga pernah ketika ada seorang yang akan baiat menyatakan diri masuk Islam, ketika salaman beliau melihat di tangannya itu ada bercak ataupun kusta seperti itu, maka beliau memberhentikan itu. Nah, karena ini khawatir menularkan seperti itu. Selanjutnya pada saat Umar bin Khattab juga sama, ketika beliau di Madinah akan berdakwah ya, pergi ke Syam, itu di sana ternyata ada taun, ada wabah seperti itu. Akhirnya Umar mengambil sikap untuk tidak ke sana, karena memang sabda Nabi juga bahwa ketika di suatu tempat ada wabah maka kamu dilarang untuk mendekatinya. Nah, tentu berkaitan dari itu, sekarang langsung saja ya ke para pelaku tasawuf atau tasawuf itu sendiri, melihat dari wabah COVID-19 ini seperti apa seperti itu. Kalau misalnya dari tasawuf sendiri itu lebih menekankan kepada salah satu ajarannya, yaitu adalah kholwat dan juga ujlah, dimana ini juga hampir sama seperti pemberlakuan kita dilarang berkerumun atau menjaga jarak satu sama lainnya, dimana kita bertujuan untuk introspeksi diri, muhasabah dan muraqabah gitu. Bahwasanya ibadah itu juga tidak selalu dilakukan secara berjamaah atau secara ritual yang bersama-sama, tetapi kita bisa mendekat kepadanya, pada Sang Holik atas dasar personal.
Hal itu tentu dilatar belakangi pada saat Nabi juga pernah kholwat di Gua Hiro untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, intinya bahwa apa yang sudah ada sekarang itu sebenarnya kalau dalam pandangan perspektif sufi itu tidak lebih bahwa ini sudah digariskan oleh Tuhan seperti itu. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menghadapi atau justru kita lari. Pada kaitan seperti ini, tentu orang-orang tasawuf lebih bisa melihat dengan jernih seperti apa gitu. Bahwa sekarang mungkin yang terdepan itu adalah orang-orang dari medis yang karena memang mereka itu ahlinya gitu, orang yang lebih mengetahui persoalan ini gitu. Ketika misalnya memaksakan orang beragama untuk terus-terusan menggunakan dalihnya agama, ini tidak cocok seperti itu. Seperti halnya misalnya makan dan berdoa kenyang, itu lebih penting mana? Ya lebih penting makan gitu, makan asli. Nah maka dari itu medis dalam hal ini lebih dipentingkan karena mereka tahu gitu bahwa makan itu lebih penting daripada hanya berdoa. Tentu hal itu juga berlandaskan kepada salah satu teori ya. Kita ambil satu contoh misalnya dari teorinya Prof. Yuval Noah Harari. Dia menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan keterbukaan informasi itu melawan pandemi seperti ini harus didahulukan, itu sangat penting sekali. Lalu di kalangan Islam juga sama, yaitu selalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun seperti itu. Jadi bertanyalah kepada ahlinya ahli gitu, dan intinya inti. Jangan yang tidak tahu itu ditanya. Ini bahwa seperti itu bisa berbahaya. Makanya banyak orang-orang sekarang yang memang melakukan sikap yang konyol gitu, nggak masuk akal. Nah maka dari itu, dari perkara ini semua, jadi sebenarnya banyak sekali kontradiktif ya antara berbagai macam kalangan. Yang paling runcing itu adalah kalangan teolog dan juga kalangan ahli fikih seperti itu ya. Jadi seperti apa menyikapi hal ini? Itu apakah kita hanya sekedar berpasrah ataupun seperti apa? Kadang-kala memang manusia lebih cenderung untuk menyelamatkan diri sendiri sehingga egonya itu terdepan di sini. Nah, dalam kaitan yang seperti sekarang, tentu kita saling jaga ataupun saling berjaga jarak satu sama lain itu sangat penting sekali. Nah, terutama kalangan sufi juga. Ketika misalnya kalangan tasawuf misalnya diafiliasikan dengan organisasi tasawuf yaitu misalnya Thariqah, beberapa juga sudah merespon terkait dengan virus corona ini. Misalnya di beberapa tempat, misalnya Thariqah Sadiliyah itu menganjurkan kepada muridin dan muhibinnya untuk menggunakan aksesoris terbuat dari daun daun kelapa kuning atau dari akar atau dengan hizib dan doa-doa, termasuk juga thariqah-thariqah yang lain misalnya seperti Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk lebih memperbanyak amalan-amalan taubat dan lain-lainnya. Hal ini juga berkorelasi dengan psikologis. Psikologis itu sangat penting sekali dalam rangka untuk ketahanan tubuh, yaitu sistem imun. Karena memang sekarang itu ternyata selain dari kebersihan yang terutama penurunannya dari virus, dari bakteri atau dari tangan atau sekitar lingkungan, itu juga terkait dengan ketahanan tubuh yang ketika misalnya lemah itu sangat mudah atau rentan terkena virus itu sendiri. Padahal dalam sejarahnya Islam pernah merespon itu bahwa tidak ada penyakit menular, yang ada adalah kekhawatiran itu sendiri. Ibnu Sina juga pernah mengatakan bahwa separuh dari obat itu adalah ketenangan jiwa. Ketika kekhawatiran itu malah justru akan mengkacaukan semuanya itu. Nah maka orang-orang tasawuf itu merespon hal ini dengan ketenangan. Ini bisa melihat secara hati jernih seperti itu, dan juga tetap mengikuti anjuran-anjuran orang yang lebih mengetahui terkait dengan hal ini. Yang terakhir mungkin saya akan sedikit mengilustrasikan bahwa ketika misalnya virus corona ini terjadi karena bakteri dan masalah lingkungan gitu atau kebersihan, tentu di sini kita akan diingatkan kembali betapa pentingnya menjaga kebersihan seperti itu, dan tentu hikmah di balik corona ini sangat banyak sekali. Terima kasih teman-teman para peserta diskusi. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.